Ya, kalau pendapat hukum kita sebagai praktisi yang udah 25 tahun beracara, ya kita tengok ini sangat memalukan. Apalagi ya itu terjadi di tempat ruangan persidangan yang udah jelas bahwa pengacara itu kan sebagai penegak hukum, baik jaksa, itu kan harus mematuhi perintahnya majelis hakim. Nah, di situ kan harus pahamlah bahwa di situ ada tata tertib. Nah, dan di situ juga kan harus ada juga sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang mengganggu jalannya persidangan, apalagi telah merendahkan martabatnya majelis hakim. Jadi ya otomatis ini sangat memalukan, dan ini memang harus pengadilan untuk melaporkan perkara ini, baik dari segi pidananya, ya content of court. Di sini udah jelas ada pasal pidananya, baik diatur di KUHP maupun juga di KUHP pasal 217 kalau nggak salah ya. Dan kita minta juga ya Komisi Kode Etik Advokat untuk segera memproses para oknum advokat yang melakukan tindakan yang merendahkan martabat majelis hakim dan melakukan kegaduhan di pengadilan. Dan kemudian juga kepada Polres Jakarta Utara kita minta untuk secepatnya mengusut perkara ini, karena ini adalah delik umum, tidak perlu menunggu laporan dari para pihak. Nah, dengan otomatis kan polisi boleh menjemput bola untuk melakukan pengusutan perkara ini, yang supaya jangan terjadi lagi ke depannya, karena ini sangat mencederai rasa keadilan, dan kita tengok juga ini dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam hal ini oknum pengacara itu adalah kan sebagai penegak hukum yang dia harus paham bahwa dia dalam namanya udah jelas diatur di kode etik mulai dari pasal 5 sampai pasal 7 itu kan dan di undang-undang advokat juga itu diatur juga tentang kode etik, bagaimana perilaku kita di pengadilan, bagaimana dengan hubungan dengan sejawat, bagaimana hubungan dengan penegak hukum, jaksa, dan hubungan dengan instansi lain. Jadi ya ini harus diproses. Dan kemudian kita minta juga kepada KY ya, Komisi Yudisial, pasal 20E kan udah jelas tugasnya KY itu kan ya menjaga martabatnya hakim. Nah, jadi KY dalam ini ya sesuai undang-undang dengan pasal 20 tersebut, kita minta untuk segera membuat laporan ini ke Polres Jakarta Barat atau ke Barreskrim Mabes Polri atau ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan tindakan para oknum advokat yang mencederai sistem hukum yang udah sekian tahun tidak pernah terjadi, apalagi di zaman penjajahnya kemudian lagi,
terjadi malahan pada zaman sekarang dengan lahirnya undang-undang advokat ini malahan makin dengan para oknum ini makin kacau gitu loh, makin tidak punya etika. Nah, ini kita harapkan juga kepada organisasi advokat karena kita minta ke pemerintah juga dalam hal ini, baik Mahkamah Agung, baik Menteri Hukum dan HAM, Menteri Hukum, untuk menertibkan, mengembalikan advokat ini menjadi single bar. Jadi satu organisasi, jadi tidak multi bar yang seperti sekarang ini sangat mudah orang jadi pengacara. Dulu aja kami untuk menjadi seorang penasihat hukum aja itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan kemudian ya setelah itu baru kita dilakukan ujian kompetensinya oleh pengadilan tinggi. Jadi kita mempunyai baru SK pengadilan tinggi aja itu udah sangat rasa bangganya. Apalagi SK itu ditandatangani oleh ketua pengadilan tinggi.